Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Geng Merah Putih dan anak kreatif Indonesia, selamat datang di talk show kolaborasi komunitas pendidikan dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020. Bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Tentunya tema talk show kita hari ini adalah kolaborasi adalah solusi. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan 5 orang tamu yang sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada komunitas guru penulis Bapak Roni Rahmawanto MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Mas. Luar biasa sekali. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada komunitas Koordinator Virtual Indonesia Ibu Diana Yulias Rahmawati SPD. Terima kasih. Apa kabar Bu? Luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada komunitas media pembelajaran Bapak Gioto MPD. Selamat siang. Selamat, iya kita semangat pagi terus Pak. Semangat pagi. Semangat pagi terus. Dan selanjutnya, wah ini berat banget ya. Kita ucapkan selamat datang pada komunitas matematika Nusantara Bapak Agus Heri Budi Wiono MPD. Ya, terima kasih. Selamat semangat pagi ini. Semangat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Ceria selalu Pak ya? Iya. Oke luar biasa. Dan terakhir kita kedatangan komunitas guru belajar Mas Fajar Kurnia Aji SPD. Terima kasih. Apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Tadi macet-macet aman ya? Macet aman. Aman. Nah, untuk memulai ini saya pengen tahu sih sejarah lahirnya komunitas-komunitas yang digawangi oleh orang-orang hebat yang datang pada hari ini. Kita mulai dari komunitas guru belajar dulu deh. Dari yang paling kecil ya kayaknya. Paling muda. Aku juga masih Bisa. 18 Oke. tahun something. Iya. Iya. Apa sih itu komunitas guru belajar? Oke, jadi sebetulnya kalau komunitas guru belajar yang saya di sini itu komunitas guru belajar Yogyakarta. Jadi sebetulnya komunitas guru belajar itu di seluruh Indonesia atau disebut komunitas guru belajar Nusantara. Seperti itu sih. Oke, berarti Mas yang pegang di Yogyakartanya, region Jogja. Iya, teman dan semuanya sama seperti itu. Oke. Di dalam komunitas kita bersama-sama tentunya ada guru dan juga di sana banyak juga ada mahasiswa dan juga ada kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya gitu. Saling belajar bersama, berkolaborasi. Dan bagaimana itu. sih caranya untuk masuk ke komunitasnya? Sebetulnya mudah sekali ya, karena komunitas guru belajar ini tentunya terbuka untuk siapapun seperti itu. Yang terpenting adalah semangat untuk belajar, untuk berbagi, untuk saling memberi dan mungkin saling belajar bersama lah. Intinya seperti itu. Oke, berarti kalau besok Uncle Menar pengen join juga boleh ya? Bisa? Bisa ya? Oke. Nanti dari Tapi kalau saya ahli. cocoknya belajar apa? Ngajarin apa nih kira-kira? Nah di sana itu tentunya belajar di sini bukan hanya mungkin kalau masih identik dengan sekolah formal seperti itu ya, belajar. Tapi di sini kan namanya belajar itu luas seperti itu. Iya, berarti kayak Jadi, school are the place where we get formal and informal education. Yes. Jadi di situ pun teman-teman belajar tidak hanya mata pelajaran yang formal, tapi banyak juga skill-skill lain yang diajarin. kompetensi Iya. dan sebagainya. Kompetensi dan Keterampilan. lainnya. Oke, itu dari komunitas belajar Yogyakarta. Ya, benar. Selanjutnya komunitas matematika Nusantara nih Pak. Berapa orang sih Pak pesertanya kalau Yogyakarta? Baik, terima kasih. Ini berkaitan dengan suatu organisasi yang kami dirikan, yaitu Matematika Nusantara. Ini adalah untuk cabang wilayah DIY. Jadi sebenarnya untuk Matematika Nusantara yang ada sekarang ini dulunya sudah ada, hanya ini regenerasi baru. Jadi tahun 2020 ini struktur kepengurusannya baru. Bersamaan dengan kegiatan yang dicanangkan untuk organisasi yang renovasi yang baru ini, maka tentu kalau misalnya kaitannya dengan jumlah anggota itu belum bisa kami nyatakan, berkembang setiap hari ya. Paling tidak itu mewadai seluruh guru dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK.
Tidak hanya matematika. Jadi yang di dalamnya bukan hanya guru matematika. Oh, tidak hanya matematika semua. ya? Artinya ini Matematika Nusantara, walaupun yang di dalam kepengurusan itu kebanyakan adalah dari orang-orang matematika, tetapi Dharma Bakti kami itu untuk semua guru. Nah, orientasi yang nantinya akan kami berikan di event kegiatan adalah sumbangan-sumbangan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme guru. Oke, jadi lebih fokus pada profesionalisme seorang guru ya. Kemampuannya. Dan mungkin juga ada bagaimana skill-skill bagus untuk mengajar juga Pak ya, diajarin di situ. Betul, jadi pedagogiknya kita tingkatkan, kemampuan memanfaatkan media. Memanfaatkan media. Kemampuan menggunakan semua sumber belajar, ya, perpustakaan, kemudian media elektronik, kemudian alat peraga, ini yang akan kita upayakan untuk bekal kepada semua Bapak Ibu guru biar lebih profesional. Oke, biar lebih profesional dan lebih siap lagi lebih untuk mengikuti perkembangan zaman. Tadi saya banyak sekali Bapak membahas tentang komunitas media ya, di mana ada media-medianya juga bisa dipakai kan gitu Pak, untuk semakin skillnya lebih bagus. Nah, berkaitan dengan media, kita juga kedatangan komunitas media pembelajaran, ada Bapak Giyoto MPD. Halo Pak, apa kabar? Baik Mas, Alhamdulillah. Nah, coba ceritakan sedikit Pak tentang komunitas media pembelajaran. Terima kasih sebelumnya kepada Ruang Siar Guru yang sudah mengundang dan mengumpulkan berbagai komunitas ini dalam satu meja, enggak ada mejanya ya. Satu ruangan. Dalam satu tempat? Satu tempat. Iya. Yang kita satu bisa frame bertukar, langsung. satu frame langsung. Dan ini kalau ditanya tadi sejarah, sedikit kami sampaikan bahwa hampir sama barangkali dengan komunitas guru belajar. Jadi komunitas media pembelajaran ini didirikan tahun 2016 Mas, di Jakarta begitu oleh foundernya begitu. Kemudian bekerja sama dengan Dompet Duafa Indonesia. Kemudian tahun 2018 atau 19 kemarin itu kebetulan mengadakan acara di Jogja. Nah kebetulan pada saat itu Gayung Bersambut, kami juga pada saat itu dengan teman-teman guru di Jogja nampaknya memandang ini sesuatu yang menarik. Kita perlu, karena zaman ini kan kalau kita tidak komunitas, tidak membuat bersama-sama dalam kolaborasi, saya yakin kita akan ketinggalan Mas. Sehingga dengan komunitas media pembelajaran itu kita bersama-sama mendirikan yang cabang daerah istimewa Jakarta yang kebetulan ini masih saat ini masih bersama dengan Jawa Tengah. Anggota sampai saat ini yang sudah terdaftar dalam database kami itu 50 lebih. Tapi yang di grup WhatsApp yang saya sebut sebagai simpatisan begitu, itu 200-an lebih. Itu untuk yang di daerah istimewa Jakarta. Kalau untuk masuk ke dalam komunitas Bapak apa yang harus disiapin? Jadi seperti komunitas-komunitas yang lain ya, kami open sekali, terbuka atas siapapun yang mau bergabung. Dan sampai saat ini Komet itu sudah, kalau di Pulau Jawa itu sudah rata. Ya, sudah rata dalam arti setiap provinsi ada. Jawa Timur juga sudah ada, kemudian melangkah ke Sumatera dari Medan dan Riau kemarin. Seperti itu Mas. Jadi kalau mau jadi anggota ya monggo silahkan, kami juga ini dalam waktu dekat akan meluncurkan semacam website kami ya, website yang sederhana ya, melalui Google Site begitu. Insya Allah nanti bisa diakses di sana. Termasuk kalau mau jadi anggota ya sangat mudah sekali. Yang penting punya komitmen untuk berkembang dan kita belajar bersama begitu. Oke, itu teman-teman dari komunitas media pembelajaran. Titip salam Pak ya buat mereka untuk tetap join bersama Ruang Siar Guru. Karena ini merupakan salah satu media pembelajaran juga kan Pak. Betul. Oke, selanjutnya kita kedatangan ini yang lagi gencar-gencarnya. Di mana-mana itu virtual semua kan, pakai Zoom meeting. Keren-keren. Nah, ini kita kedatangan komunitas koordinator virtual Indonesia, Sri Kandi yang sangat cantik. One and the only Ibu Diana Yulias Rahmawati SPD, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah Mas. Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Coba ceritakan dong seperti apa sih komunitas koordinator virtual Indonesia? Kita dulu latar belakangnya itu dari pelatihan virtual yang dimulai dari VCT Batch 1. Kemudian pada saat itu konseptornya adalah Bapak Gatot Hari Priyo Wirjanto sebagai Direktur Siameo Center. Beliau mengajak
ada beberapa guru dari beberapa wilayah, yaitu Ibu Siti Sulaika, Ibu Umi, kemudian dari Aceh, Bapak Khairuddin, membentuk suatu pelatihan dan dimulailah pada saat itu. Jadi dari batch 1, batch 2, nah dari sekian batch kemudian ada alumninya VCT. Kemudian setelah melalui pelatihan ini, maka para alumni ini tetap ingin belajar terkait dengan virtual. Lalu kemudian di tahun 2018 terbentuklah yang namanya VCIC. Jadi awalnya KKV itu dimulai dengan VCIC, jadi Virtual Coordinator Indonesia Community. Kemudian pada tahun 2019 itu sudah diresmikan oleh Bapak Gatot. Kemudian terakhir di tahun ini sudah mempunyai legalitas dan digantilah dengan kata KKV itu tadi. Gitu. Jadi sebegitu lahirnya ya. Iya, dari pelatihan-pelatihan yang berawal ada. dari pelatihan-pelatihan ya. Dan menjadi sebuah komunitas yang terus berkembang. Betul. Luar biasa. Selanjutnya ada komunitas guru penulis. Rasa-rasanya kalau kita berbicara mengenai guru, sangat sulit untuk lepas dari kata tulis ya. Karena Kepala Sekolah Ruang Siar Guru pun demikian. Bu Harsi penulisnya hebat banget, apalagi kalau kita typo dikit, betul. langsung ditegur sama beliau. Kita kedatangan komunitas guru penulis Bapak Roni Rahmawanto MPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Roni bisa diceritain dong seperti apa sih komunitas guru penulis itu? Jadi komunitas guru penulis itu merupakan sebuah komunitas yang berawal dari kesulitan guru dalam proses kenaikan pangkat. Itu kan dari aturannya itu membutuhkan suatu PKB, penilaian keprofesian berkelanjutan. Jadi para guru itu kesulitan dalam melaksanakan PKB sehingga mereka sulit untuk naik pangkat. Berawal dari itulah kami para guru yang pertama yaitu Bu Harsiana Wardani MPD sendiri, kemudian Bu Diana Yulias ini, kemudian ada Bu Porwanti Setiawati, ada Pak Andi Ferry Wijaya, ada Pak Ahmad Kurniawan, dan saya sendiri. Kami sepakat untuk membuat sebuah komunitas, yaitu kami namakan komunitas guru penulis. Kemudian keenam ini kita sebut dengan sebagai admin. Di samping itu kami juga masih membutuhkan bala bantuan, istilahnya. Kita namakan sebagai pengurus yang totalnya sekitar 20 orang. Kemudian anggota kami sampai saat ini itu sekitar 400 orang dari seluruh Indonesia. Kemudian proyek kami sudah melaksanakan total 5 proyek ini. Yang pertama 30 judul buku, proyek yang kedua 134 judul buku, kemudian proyek yang ketiga ada proyek cepat, kemudian proyek yang keempat itu proyek cerpen. Terakhir kemarin untuk masa pandemi ini kita membuat proyek buku antologi, seperti itu Mas. Kemudian kita juga sudah membuat acara launching pada September 2019, itu kita mengundang dari dinas dan seterusnya, itu kita melaunching 174 judul buku dari karya penulis GP ini. Kita adakan di kantor dinas Bantul, di sana sudah kita laksanakan. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa total buku yang di launching dari setiap angkatannya? Dari awal berdiri April 2019 sampai saat ini kira-kira sudah sekitar 300 judul buku kita 300 lebih judul buku. 300 judul buku kita launching, dan semua buku sudah tersebar di perpustakaan nasional, ada juga di perpustakaan daerah, dan sampai di tangan penulis sendiri. Luar biasa. Terima kasih Mas. Ini keren sekali. Tadi ternyata di antara di sini pun semua banyak yang saling terkait antar komunitas ya. Jadi individunya pun sudah berkolaborasi rupanya ya. Betul sekali. Iya kan, berarti kalau kita lihat di sini juga yang virtual bergabung dengan penulis. Penulis juga bisa gabung dengan virtual, begitupun dengan komunitas yang lain ya Pak ya. Betul.
Kami juga bergabung dengan guru penulis. Semuanya. Iya. Oh jadi semuanya bergabung ke guru penulis gitu ya. Komen dan sebagainya. Oh bergabung juga di virtual karena mau nggak mau sekarang harus virtual ya. Dan ini memang Matematika kami bisa harapkan Pak ini. ngajarnya Iya. virtual Pak. Oh ya bisa. Oh, bisa. Kebanyakan malah begitu iya. Oke. Banyak betul. Jadi kalau misalnya terkait dengan virtual justru di matematika ini banyak yang dengan virtual. Karena Iya. memang kegiatan keterampilan di matematika itu adalah lebih banyak di abstraknya, bukan pada suatu real benda nyata. Sehingga virtual bisa dilakukan. Sedikit lebih mudah gitu Pak Iya, ya, sedikit membantu. Lebih membantu. Oke, pertanyaannya adalah setelah saling kenal, saling tahu, masing-masing punya visinya sendiri-sendiri walaupun tujuannya sama, tapi kan cara bergeraknya pun berbeda-beda kan. Pertanyaannya adalah di era pandemi saat ini, apa sih sumbangsi dari setiap komunitas untuk masuk ke dunia new normal pastinya? Siapa dulu nih? Yang paling senior. Oke, terima kasih. Menghormati. Iya. Bro lu terakhir ya. Paham kan? Ini Paham urut- ya? Urut yang paling tua dulu ini. Iya, oke. Baik, ini. Paham kan? Jadi biar nanti nyambung ini juga. Gerakan kami masa pandemi lah kita mengatakan ini masa belajar menggunakan pola daring ya. Jadi kepada Bapak Ibu guru itu memang kami berusaha untuk membuat mereka jangan hanya memberikan pembelajaran pada anak peserta didik kok cuma dengan WhatsApp, dengan teks tertulis, kemudian diberikan PowerPoint begitu saja, diakhiri dengan WhatsApp lagi seperti itu. Daftar hadirnya pakai Google Form seperti ini. Ini kan kalau kita perhatikan, kalau anak-anak kelas SMA ya kelas 10, kalau anak SMP ya kelas 7 ya, bagaimana mereka kenal wajah gurunya. Yang masih kelas 10, kelas 7, gurunya seperti siapa, wajahnya seperti apa, suaranya enggak pernah dengar, nah seperti misterius gitu ya. Maka kami menekankan, mengupayakan guru itu untuk memberikan pembelajaran virtual, itu misalnya, itu bisa menggunakan Zoom. Nah, mesti harus sekarang apalagi kuota belajar itu kan besar gitu loh. Dimanfaatkan Google Meet seperti itu. Kemudian ketika menggunakan fasilitas yang PowerPoint misalnya, itu tolong PowerPoint-nya hidup. Jadi tidak hanya PowerPoint tayang seperti hanya kita menayangkan di sebuah media begitu saja. Tapi Di harus PowerPoint menarik, ada penunjuknya juga, aplikasi es krim ya namanya, kemudian ada wajahnya gurunya bercerita, menerangkan, satu kemasan. Ini kan menjadikan siswa tahu yang disampaikan apa, yang menyampaikan siapa, suaranya bagaimana, itu. Sehingga benar-benar ada suatu kecintaan pada peserta didik, siswa-siswa untuk semangat belajar. Iya, karena itu. ketika kita kenal, kita dekat, kita bisa jatuh cinta. Betul, Terkadang iya. dari pelajaran itu bisa aja juga karena sosok seorang guru. Iya, nah. Banyak sekali kita jatuh cinta di pelajaran-pelajaran itu karena sosok guru yang menginspirasi kita. Kalau saya sih seperti itu dulu. Ketika zaman SMA guru matematikanya cantik banget. Sama lah itu sama kan. Akhirnya Saya juga belajar pernah di matematika. SMA, lihat gurunya cantik itu seneng gitu lah. Senang ya kan Pak? Itu bisa salah satu motivasi. Betul, Ada iya. juga saya ngefans sama salah satu guru Suaranya karena misalnya. suaranya bagus. Tidak harus cantik tapi suaranya. Iya, suaranya yang cantik. Suaranya cantik. Iya. Kemudian intonasinya. Intonasinya, pembawaan. Pembawaan itu betul. Iya, dan juga tampilan-tampilan yang unik, kreatif, Iya. malah merangsang ide berpikir anak-anak kreatif itu untuk jatuh cinta dan terus menekuni Nah, pelajaran ini itu. betul. Ya. Memang. Jadi itu sumbangsinya Pak ya. Iya. Kalau dari virtual dulu, yang selalu akan kemana-mana. Oh iya, terima kasih kesempatannya. Sumbangsi dari KKVI sebenarnya kami bergerak sebelum ada pandemi. Jadi kami itu awalnya belajar secara virtual, tapi banyak orang yang meragukan kami ngapain belajar ke online, ngapain belajar virtual, untuk apa belajar virtual. Tapi di era pandemi ini malah jadi menguntungkan kami jadi lebih cepat untuk beradaptasi terhadap segala situasi pendidikan pada saat ini. Salah satunya dengan pelatihan virtual, koordinator training, kemudian para alumninya sudah bisa menyesuaikan pada saat ini.
dan kami pun juga masih mengadakan pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung pendidikan ataupun IT di daerah Yogyakarta. Meskipun KKV itu sebenarnya ada di seluruh Indonesia, jadi tidak hanya ada di daerah istimewa Yogyakarta, namun di seluruh wilayah Indonesia, begitu. Seperti itu. Jadi sebenarnya saling membantu juga ya, Betul. saling berkolaborasi ya. Ya. Kemudian dari penulis. Terima kasih. Jadi untuk kegiatan kita selama pandemi ini, yang pertama yaitu kita dalam rangka memperingati Hari Aksara Dunia, kita membuat program proyek buku, yaitu antologi puisi, yang di situ terdapat karya-karya guru dalam pengalamannya, berbagi pengalaman dalam menghadapi masa pandemi. Kemudian juga kita ikut bekerja sama dengan Ruang Siar Guru, kita membuat perlombaan menulis isai. Nah, jadi tim kita nanti yang akan menyeleksi tulisan-tulisan dari para guru, dan juga di grup guru penulis sendiri kita dorong untuk para anggota untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan juga yang buku tadi itu sekarang sudah on progress ya, sudah total 60 penulis itu gabung di dalam satu buku, dan nanti kira-kira akan kita selesaikan bulan Desember. Demikian. Oke, jadi prosesnya Desember udah selesai ya. Dan itu menjadi salah satu karya juga di mana di era pandemi ini proses kreativitas terus berjalan. Betul sekali. Terus berjalan. Iya. Karena kemarin salah satu guru yang mengikuti proyek tulisan itu pun launching bukunya tuh di tempat kami. Iya, Ibu Marda juga menulis buku kemarin dengan Bu Harsi kan. Iya, dan antologi puisinya itu di tempat kami kemarin launching, luar biasa sekali. Selanjutnya, kini komunitas yang luar biasa juga, sumbangsinya apa nih Pak dalam era menuju new normal pada kesempatan kali ini? Oke, terima kasih. Jadi untuk Komet, baik pusat dan juga daerah, ini dalam arti kami kan istilahnya juga mendukung kegiatan pusat ya. Selama masa pandemi ini pada intinya begini, jadi Komet itu ada kegiatannya itu terbagi menjadi beberapa ya, ada yang online, ada yang offline. Dulu online itu hanya melalui WhatsApp, hanya melalui Telegram begitu, tapi sekarang sudah menggunakan sama seperti menggunakan Zoom dan sebagainya. Nah, kami juga dalam kegiatan tersebut ini ada materi-materi yang sangat dibutuhkan ya guru pada saat ini, misalnya membuat media pembelajaran, membuat video begitu dalam membantu mereka di masa pandemi ini ketika belajar ataupun mengajar kepada siswanya itu tidak bertatap muka langsung ya. Kemudian ada satu event yang di dalam rangka Hari Guru tahun ini itu ada lomba cipta media dan juga ada pelatihan terkait dengan media pembelajaran. Apa tuh lomba cipta media? Lomba cipta media itu adalah diadakan sebuah seperti kompetisi media pembelajaran di mana ini diperuntukkan untuk semua guru yang istilahnya yang sudah mendaftar gitu ya. Mereka dilombakan nantinya. Jadi karakter ataupun medianya pun juga kemarin juga sudah disampaikan itu bervariasi Pak. Jadi ada yang kalau sekarang ini menggunakan media yang nyata, mungkin saat ini sudah sulit penggunaannya ya kalau nyata, harus di video dan sebagainya. Nah kemudian virtual, jadi lombanya sangat menarik sekali saya kira. Kalau dulu Komet yang pertama sebelum era pandemi itu begini, lombanya itu dalam satu hari peserta itu datang membawa alat sendiri dan di situ kemudian tidak ada yang belum sama sekali belum dibuat itu. Jadi di situ kemudian dilombakan bersama-sama. Tapi karena pandemi ini lomba cipta media diadakan secara virtual juga. Nanti mungkin presentasi finalisnya pun juga secara virtual begitu. Jadi lebih melek media juga ya. Betul, ya. Karena harus lebih paham juga. Kemudian yang terakhir dari komunitas guru belajar nih, Mas Kurnia Aji. Mas Fajar, panggilnya apa sih? Fajar. Mas Fajar, oke, Fajar. Selalu menerangi ya dengan komunitas
guru belajarnya. Namanya sesuai dengan nama komunitasnya. Ya. Gitu. Visinya tuh Fajar gitu. Selalu memberikan pencerahan atau oh, gimana? pencerah. Padahal orangnya nggak cerah ya. Ya itu kita ngomong di belakang. Gimana sih Mas untuk menghadapi pandemi pada saat ini? Jadi sebetulnya kalau dari komunitas guru belajar itu sebetulnya kita sudah sama ya seperti komunitas yang lain. Jadi kita sudah melaksanakan mengadakan event, mengadakan pelatihan, workshop ataupun saling berbagi sharing dan sebagainya. Tetapi untuk di era pandemi ini tentunya komunitas guru belajar malah lebih tertantang. Jadi tentunya komunitas guru belajar ini kan kurang lebih tahun 2016-2017 itu kan ada Temu Pendidik Nusantara. Jadi seluruh guru-guru di Nusantara itu berkumpul di Jakarta. Kita difasilitasi oleh dulu kan masih sama dengan kampus Guru Cikal kalau di Jakarta. Jadi itu punyanya Najila Shihab seperti itu. Nah di sana saling berbagi praktik baik. Jadi guru saya punya suatu praktik baik di kelas nih seperti itu. Terus kita sharing dengan guru-guru yang lain. Nah, pada era pandemi ini tentunya karena kita tidak bisa berkumpul secara langsung, bertatap muka, maka kita juga mengadakan seperti berbagi praktik baik, terus ada pelatihan dan sebagainya itu melalui virtual seperti komunitas-komunitas yang lain seperti itu. Tentunya dalam pelatihan itu tentunya juga kita tidak terus harus mengundang ahli seperti itu ya. Tetapi kita lebih ke berbagi praktik baik antar guru. Jadi apa yang ada di kelas guru, guru si A seperti itu, di sana ada permasalahan, terus berhasil untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas tersebut, kita sharing bersama. Nah, dari sharing-sharing guru itu nantinya bisa juga diadopsi, diinovasi oleh guru yang lain, tentunya dari metodenya, dari medianya, terus dari model pembelajarannya dan sebagainya. Jadi semua seperti itu. Dan kita juga punya surat kabar guru belajar seperti itu. Jadi kumpulan dari tulisan praktik baik dari guru. Jadi mungkin kalau di guru penulis harus nulis tersusun rapi dan sebagainya harus. Tetapi kalau di surat kabar guru belajar itu lebih ke tulisan jadi cerita guru. Bagaimana cerita guru, dia ada sebuah permasalahan, dari permasalahan itu maka timbul suatu tantangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelasnya. Terutama di pandemi ini, karena pastinya di pandemi ini kan kita tidak bisa pembelajaran bertatap muka ya. Jadi pasti ada banyak permasalahan yang ada di kelas. Nah, tentunya melalui praktik-praktik baik itu juga kita dari komunitas guru belajar bekerja sama dengan kampus Guru Cikal, juga bekerja sama dengan Kemendikbud, kemarin juga menerbitkan 5M, panduan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sana juga guru juga jadi tahu pada saat pembelajaran jarak jauh itu apa yang harus dilakukan seperti itu. Tentunya ada diagnosis awal seperti itu, bagaimana murid dia punya HP nggak di rumah. Kalau di rumahnya nggak ada akses internet, nggak ada HP dan sebagainya, apa mungkin kita lakukan secara virtual seperti itu. Jadi ada model pembelajaran yang lain yang bisa digunakan. Nah, itu praktik-praktik baik itu yang kita bagi bersama seperti itu sih. Dan rupanya itu menjadi satu satu core yang bisa saling melengkapi ya. Saling berkolaborasi, semangat kolaborasi dan yang kita. Yang menariknya adalah ketika satu presentasi bisa menjadi contoh yang lainnya juga. Iya, betul. Dari metodenya, medianya, tampilannya, mungkin juga cara berkomunikasi. Yap, betul. Bisa stylenya juga akhirnya bisa saling berkomunikasi. Dan satu yang menarik tadi adalah bagaimana guru itu bercerita. Yap. Melalui surat kabar guru belajar. Yep. Itu bisa kita tarik nanti di podcast kami aja. Dia bisa melepaskan seluruh keluh kesahnya di situ. Dan seperti itu. Tentunya di dalam keluh kesahnya itu pasti ada goalnya. Jadi ada
bagaimana dia berhasil untuk menyelesaikan permasalahan itu Menarik di dalam sekali. kelasnya. Dan kalau kita berbicara mengenai bagaimana dia harus sampai ke goal kan pastinya akan ada tantangan. Yap, Nah, betul. tantangan dari yang kalau tadi dari komunitasnya Bapak sendiri menjelaskan bahwa kalau sebelumnya kita lomba itu normal, pada umumnya datang bawa media nanti dikasih materi baru di kreativitasnya dimulai. Kalau sekarang kan enggak. Mau Yap, nggak mau kita harus berani merangkak untuk yang lebih lagi Lebih kan. lagi, Nah, yang bagaimana komunitas teman-teman menghadapi perubahan yang drastis saat ini? Ya, jadi kalau kadang kami di dalam komunitas guru belajar, jadi kadang malah kayak bersyukur gitu loh adanya pandemi ini. Bersyukur ya? Jadi bersyukur tanda kutip ya maksudnya Iya. ya. Bukan In a kita good mengeluh way. kesah Iya, gitu kan. iya. Kadang kan kita menyalahkan keadaan dan sebagainya, kita selalu berbicara wah ini nggak bisa masuk sekolah gimana siswa. Nah, itu justru ada tantangan di sana dan tentunya malah menjadikan di era pandemi ini guru itu menjadi mau berubah seperti itu. Yang tadinya mungkin nggak melek teknologi Mau seperti nggak itu, mau nggak mau harus menggunakan seperti iya. itu. Jadi di sana mungkin itu tadi tanda kutipnya ada hikmah di balik Belajar pandemi. dari pandemi. Iya ya. betul sekali. Oke, belajar kalau dari pandemi. komunitasnya Bapak sendiri bagaimana Pak? Dari komunitas media pembelajaran. Jadi hampir sama barangkali Pak. Jadi terkait dengan masa pandemi kemudian perubahan-perubahan ya, kendala-kendala yang mestinya kita bisa asik dengan ketemu, hai say hello dan sebagainya, bisa saling mungkin jabat tangan. Kita pun harus juga sekarang menyesuaikan bagaimana jabat tangan di era new normal seperti itu. Nah, untuk komunitas media sendiri sebenarnya dari awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kolaborasi itu sangat penting. Jadi pada masa ini memang ketika kita dihadapkan dengan masa-masa seperti saat ini, pandemi ini, ya ketika kita mau berkolaborasi, membuka diri, kemudian jika kita belajar dari mana saja, kapan saja tentunya begitu, tentu akan mempermudah kita berakselerasi, beradaptasi dengan keadaan saat ini begitu. Dan di komunitas media pembelajaran insya Allah tetap jalan terus, dalam arti program kami itu setiap semester kalau nggak salah itu dia evaluasi, ada raportnya juga. Kami juga DIY ada raportnya. Seperti apa tuh Pak raportnya Pak? Maksudnya itu jadi kegiatannya seperti apa, programnya dicocokkan dengan kenyataan seperti apa. Nah, kemudian Sesuai itu atau sesuatu enggak? belum gitu. Oke. Nah, ini juga memacu kami untuk kemudian wah ternyata benar ini kita harus ada perbaikan-perbaikan setelah melihat evaluasi-evaluasi itu. Termasuk ketika di masa pandemi ini. Teman-teman yang tadinya tidak familiar dengan, awalnya itu gini Pak, ketika mau dirubah dari kuliah itu biasanya pakai WhatsApp ya, seminarnya pakai WhatsApp. Kemudian mau dirubah ke pakai Webex atau Zoom begitu, itu pada aduh nanti gimana ya, nanti nggak bisa ya. Agak keki begitu. Oke. Tapi begitu kita cobalah kita melangkahkan begitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini ketika kita kegiatan online-nya itu bisa menggunakan Zoom. Artinya mereka sudah mulai beradaptasi. Iya, siap untuk melangkah lebih Betul, lagi Pak ya. iya. Oke, kalau tadi itu kan kendala-kendala yang ada di masing-masing organisasi. Nah, bagaimana ketika teman-teman itu saling berkolaborasi? Apakah sering ada kolaborasi antar komunitas ini atau hanya baru sekedar orang-orangnya yang berkolaborasi karena satu orang ternyata mewakili 3 komunitas? Itu seperti apa? Siapa ini? Ya, saya yang mewakili. Oh Oke. iya. Ini Ibu ada berapa komunitas? Mohon maaf kalau boleh tahu. Saya ikut di GP. Yang terbanyak. Saya ikut di Komet. Iya, oke. Udah itu aja. Matematika enggak Bu, enggak coba? Saya kayaknya puyeng deh. Iya, karena Jadi yang paling banyak yang mewakili ya. Paling Iya, banyak karena mewakili. gini, kalau saya sudah di KKVI itu maksudnya di pimpinan, maksudnya di leader. Saya jangan sampai di leader yang lainnya gitu. Oh, jadi Ya. bos nih, ini Iya, bos jangan nih. sampai kan membawa KKVI stylenya begini. Kemudian Oke. saya di Komet mungkin kurang cocok dengan stylenya saya gitu. Jadi saya juga mengurangi, walaupun saya tempatnya belajar juga di Komet, tempatnya belajar juga di GP. Namun karena saya itu memang, saya sudah di KKVI stylenya begini. Kalau ke bawah yang lain kadang juga ya Mas ya, ada sedikit tabrakan gitu. Itu kan style secara personal. Iya. Tapi kalau apakah ada kegiatan-kegiatan yang saling berkolaborasi antar komunitas ini enggak?
Kalau selama ini kegiatannya begini, misalkan ya ini Iya. Pak Giyoto menjadi instruktur di VCT, kemudian dia mempelajari sesuatu, nah kemudian diterapkan di Komet. Nah demikian pula saya belajar sesuatu di Komet, kemudian saya share ke KKVI begitu. Jadi saling Saling, berbagi betul. juga Ya. gitu ya. Kalau matematika, Bapak berapa organisasi, Pak? Oh ini kalau ke organisasi di matematikanya ya di matematikan Oh, saat itu. ini Bapak benar Tapi kan fokus saya kan ya. ada di posisi karena saya itu di pengawas. Oke. Sehingga ketika kedinasan saya kan forumnya ke forum komunikasi pengawas. Kemudian arah kami tentu saja tidak hanya di matematika, walaupun disiplin ilmu saya juga matematika, kami ke semua guru. Beberapa yang telah diungkapkan itu memang yang kami harapkan, memang saling menunjang. Harapan saya seperti di awal bahwa profesionalisme guru itu meningkat dengan cara diantaranya adalah penguasaan dari sisi pemanfaatan media, kemudian penulisan buku, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang akademik seperti itu. Nah, ini semuanya itu di guru itu akan menyatu pada suatu bentuk yang namanya PKB itu tadi, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, wujudnya, endingnya adalah dinilaikan, yang kemudian produk-produk dari guru dalam bentuk kemampuan menulis, kemampuan membuat media baru, kemudian berinovasi, kemudian kemampuan beliau untuk bergaya dan mengajar yang menjadi lebih baik seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, ini adalah akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari karir seorang guru gitu loh. Jadi kalau kita melihat pada keadaan sekarang ini, ada beda guru dulu, guru sekarang, dan yang akan datang. Bedanya di mana tuh, Pak? Guru dulu itu produk yang kenaikan pangkat 2 tahun naik tanpa penulisan, 10 tahun sudah 4A, dari 3A ke 4A, 10 tahun bisa cepat itu 4A. Dulu ya. Iya. Nah guru sekarang, nah itu sudah masuk di ada paron-paron istilah, tengah-tengah, mengalami masa cepat itu tadi, tapi mereka ketika sampai di 3C posisi sekarang, itu mengalami masa di mana aturan baru harus mempunyai kemampuan sisi itu tadi. Menciptakan media, mengembangkan tulisannya, kemudian pengembangan profesi yang lain. Malah itu bagus dong, Pak. Dengan kata lain, teman-teman yang memiliki komunitas ini menjadi sarana untuk semuanya guru belajar. Betul sekali. Jadi untuk mendapatkan poin-poin tadi iya. untuk naik. Inilah ini yang memang kami harapkan dari semua guru itu masuklah ke sini, ya masuk di komunitas-komunitas yang ada sekarang ini, sehingga benar-benar mempunyai produk gitu loh. Ketika Mas Menteri itu mencanangkan yang namanya sekarang tuh merdeka belajar, yaitu guru ada merdeka mengajar ini. Jadi merdekanya mengajar guru itu tidak dibatasi oleh suatu bentuk, satu dokumen yang kaku. Kalau kemarin-kemarin itu kan guru terpatri oleh yang namanya RPP yang tebalnya luar biasa, cerita semua dimasukkan di RPP. Sekarang enggak lagi, cukup 1 lembar. Jadi semakin lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi kompetensi yang esensial yang benar-benar dipilih. Actionnya sekarang yang diminta. Action yang lebih diminta iya, betul, ya. actionnya. Oke. Ada mau ditambahin mungkin? Ya, mungkin gini Uncle, jadi intinya guru itu kalau kita mau mengajar kita harus berani terus untuk belajar. Jadi belajar itu terus menerus dan sepanjang hayat. Jadi melalui komunitas-komunitas ini guru bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan passionnya, mana yang kira-kira diminati, dan nanti endingnya yaitu kualitas pembelajaran yang lebih baik, seperti itu. Ya, jadi masing-masing ketika udah memilih sesuai dengan kemampuan lebihnya, akhirnya dia bisa lebih belajar pun lebih maksimal. Iya, Dan betul. ketika dia berbagi pun akan lebih enak biasanya seperti Iya. itu ya. Ketika Bapak misalnya suka menulis, otomatis lebih enak kalau di dunia menulis. Bukan berarti tidak bisa bergabung dengan komunitas yang lain. Hanya lebih fokus pada menulis, sedangkan yang lain juga bisa saling berkolaborasi. Begitupun dengan yang teman-teman dari komunitas pembelajaran, media pembelajaran ya. Nah kalau ada berbicara mengenai masing-masing organisasi ini, ada nggak sih hal terdekat
yang ingin dilakukan atau hal baru apa yang ingin dites nih produk baru kami di era pandemi atau era yang akan datang usai Hari Guru nih misalnya. Dari Boleh. Kalau ya baik kami sampaikan kalau dari Komet sendiri ini dari DIY ini program yang sudah kami impikan itu ada semacam kita punya database media. Jadi nanti kami akan mengundang para peserta, para anggota ini untuk mengirimkan apapun media yang dia punya, karya apapun itu akan kita semacam kita buat database sehingga siapapun bisa mungkin mengunduhnya, bisa belajar dari mereka. Karena sesederhana pun media yang kita buat itu bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat membantu teman-teman guru yang lain. Kemudian kita juga sama dengan guru penulis juga kita mencoba untuk membuat semacam karya bersama begitu, karya tulis bersama. Dan sebenarnya di Komet Pusat pun sudah ada Geliat Komet. Geliat Komet itu semacam majalahnya Pak ya, majalahnya begitu. Jadi ada progres-progres kegiatan Komet selama beberapa periode begitu sudah ada. Dan itu sudah periodik diterbitkan di pusat begitu. Kemudian mungkin saya sampaikan bahwa begini, jadi tadi kita ketemu dengan GP, KKVI, ada KMN, ada juga guru belajar ya. Jadi monggo teman-teman guru khususnya di daerah istimewa Jakarta, kalau tadi senyampang dengan pernyataan Bapak Agus tadi bahwa guru itu dekat dengan menulis, guru dekat dengan media pembelajaran, guru dekat dengan pembaruan pembelajaran ya. Monggo silahkan bergabung dengan kami, boleh ya, semua boleh ya, terbuka. Jadi mau jadi anggota GP kemudian istilahnya double boleh, tidak ada larangan ya, tidak ada larangan. Jadi dan endingnya betul sekali kami di komunitas media itu juga dinilaikan bisa Pak untuk kenaikan pangkat. Kemudian dari best practice-nya juga bisa. Kemudian dari KKVI luar biasa juga di sana ajang yang sangat bagus sekali untuk mengasah diri juga karena saya jujur Pak ya, jujur saya juga peserta KKVI juga. KKVI dan saya juga kebetulan dari alumni VCT ya, VCT begitu. Dan begitu pandemi menghantam dunia khususnya kita di Indonesia ini, wow, saya kaget sih enggak, karena apa? Begitu kita diminta untuk pakai Google Form misalnya, ketika kita dipakai untuk diajak untuk meeting itu mah sudah biasa gitu. Artinya apa yang dulu tadi Budiana katakan, kayak belajar harus begini, bersusah payah begini, kami rasakan betul. Ini testimoni kami dari kepada komunitas KKVI ya, begitu. Saya kira begitu. Kita berkolaborasi, kita bergandeng tangan lah. Oke, ada tambahan mungkin? Kalau dari komunitas guru belajar sendiri tentunya memang kalau produknya itu kita memang ingin mendorong guru tentunya ya. Jadi guru itu harus merdeka dalam belajar dulu seperti itu. Jadi apa intinya nanti guru kok bisa merdeka belajar, tentunya kan nanti menghasilkan guru itu mau meningkatkan kemampuannya, kompetensinya, tentunya itu berpihak pada siapa? Berpihak kepada peserta didik seperti itu. Jadi keberpihakan guru kepada peserta didik itu yang menjadi tujuan utama kita. Tentunya seperti kalau di 5M atau panduan PJJ itu ada memanusiakan hubungan. Nah itu yang dari awal memang kita harus seperti itu, berempatik pada siswa. Tentunya kadang permasalahan yang ada di kelas itu guru mungkin kan saya yang mungkin salah mengajarnya dan sebagainya. Mungkin tapi tidak mau mencari tahu permasalahan si peserta didik itu. Tentunya dari mengetahui permasalahan peserta didik, kebutuhan belajar, karena kan peserta didik tentunya berbeda-beda nih gaya belajarnya, terus dia sukanya yang gaya belajarnya seperti apa kan berbeda-beda. Nah itu seperti itu lebih ke mendorong guru untuk merdeka belajar seperti ya, itu. Benar sekali, berbicara mengenai guru merdeka belajar dan mengetahui murid itu pengennya seperti apa. Nah itu juga kita dibuat oleh Ruang Siar Guru kemarin. Siap. Jadi kami itu berusaha meriset kira-kira kalau ini pindah nih ya ke virtual, berapa menit sih yang bisa buat itu siswa itu fokus ya kan. Dan ini kita lihat ternyata ini bisa di angka 15 sampai 20 menit. Karena lebih dari itu ya rada ya anak-anak bisa langsung ganti yang lain kan. Akhirnya kita pun memilih demikian dan
Kita pun bergabung dengan guru-guru hebat semua yang ternyata berasal dari komunitas-komunitas. Semuanya. Iya, berarti kalau bisa gini kan Ruang Share Guru bisa lah ya Pak ya. Yes. Bergabung menjadi adik bungsu dari komunitas hebat yang ada Pastinya. pada di sini. Dirimu belum join bersama kami, kapan? Oke, ditunggulah. Next chapter ya, Next benar lah. ya. Iya, harus ya. Nanti abis ini podcast khusus para komunitas-komunitas Oke, guru. Kan siap. kemarin belum ada, kalau kemarin kan sosok-sosok nih kan. Kemudian kita akan bahas tentang kenapa seorang guru itu harus masuk di komunitas. Ya kan harus dong ya. Sekarang kamu tanya cepat nih, tanya cepat ke masing-masing. Jawabannya cuma satu kalimat ya. Kenapa harus masuk ke organisasi kamu? Gak ada yang mengharuskan sih sebetulnya. Pertanyaannya demikian Saya dong. aja, Anka, Satu yang kalimat jawab, alasan ya. kenapa harus masuk ke organisasi komunitas guru belajar. Enggak ke organisasi yang lain. Oke. Karena ada banyak pilihan nih Ya, kan. Tapi intinya- kenapa harus masuk ke komunitas guru belajar? Agar merdeka belajar. Emang yang lain gak merdeka belajar? Kayaknya saya menimbulkan Merdeka. Iya. Enggak, pertanyaannya gitu. Kenapa harus masuk di komunitas guru belajar? Belajar bersama lah intinya. seperti Belajar itu. bersama. Meningkatkan kompetensi, terus bisa berbagi. Satu kalimat aja. Pokoknya pembelaan lu cuma satu Oke, kalimat. siap. 3, 2, 1. Kenapa harus masuk di komunitas guru belajar? Berinovasi. Oke, berinovasi. Kalau kenapa harus masuk ke komunitas media pembelajaran Pak Giono? Supaya tetap eksis, Mas. Biar tetap eksis ya, benar eksis itu kata kunci deh. Benar loh. Kita harus mempertahankan eksistensi itu dengan Eksis. kualitas. Dengan kualitas kemudian dengan karya yang berkualitas pastinya kan. Kemudian komunitas Matematika Nusantara. Kenapa harus masuk ke organisasi ini Pak? Ya guru biar profesional. Guru biar profesional Iya, ya? harus itu. Implisit tambah ini. Boleh. Oh boleh. Kalau Katanya profesional satu kali. baru satu kata. Iya. Shh, orang tua. Iya nih. Iya. Harus baik-baik. Oke. Iya. Harapan kami guru itu dengan kemampuan media, kemudian pedagogik yang lengkap, kemudian dengan menggunakan pola pembelajaran yang maju itu dia bisa melaporkan untuk pengembangan profesional berkelanjutannya, PKB-nya. Oke. Nah, endingnya naik pangkat. Endingnya naik pangkat. Endingnya naik pangkat. Jadi Endingnya naik pangkat. yang ditakutkan sekarang ini, guru sudah sampai 6 tahun masih di pangkat yang sama. Nah itu, aturan sudah pernah bunyi bahwa 6 tahun di pangkat yang sama akan dicabut dari pangkat. Oh seperti itu ya. Tapi kan selama ini, nek dicabut kan nanti yang mengajar siapa? Nah itu akhirnya kan itu dibekukan, masih dibekukan. Itu saja. Oke, selanjutnya. Kalau di KKVI satu kalimat itu mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi. Iya, boleh ditambahi seperti Bapak tadi? Enggak, lanjut. Ya, kalau saya nggak dapat. Boleh Nggak dong, dapat boleh dong. kesempatan. Boleh. Giliran kita cuma sedikit. Enggak. Yang sini, Enggak. Kalau Ya. ini kan langsung ada ceramahnya kan Oh beda. iya, beda Sesuai ya. pengalaman. Petuahnya. Sesuai pengalaman kan? Iya, Ya, oke kalau boleh di dong. Ya, terima kasih. Kalau di KKVI ini sebelum orang lain tahu malah kita cari tahu dulu. Jadi kemudian hal-hal yang kami ketahui ini kami bagi kepada teman-teman peserta, instruktur, sehingga nantinya ini nanti menjadi bekal para guru untuk mudah beradaptasi tadi dalam segala kondisi pendidikan. Nah, jikalau tadi Bapak mengatakan bahwa jika guru itu sekian tidak naik pangkat akan diturunkan, serahkan pada kami Pak, pada komunitas-komunitas ini, mau berkarya ya kan, membuat Iya. pembelajaran, menulis, Oke. dijamin tidak turun pangkatnya Pak. Oke, siap. Selanjutnya komunitas guru penulis. Ini yang diharap ini. Iya dong. Kenapa harus gabung ke komunitas guru penulis? Karena untuk meningkatkan literasi. Dengan literasi kita bisa eksis terus, kemudian kita bisa adaptif dengan perubahan. Dengan menulis tentu saja kita akan belajar. Dan dari belajar itu kan kita berliterasi yang akan kita gunakan sebagai bahan tulisan kita. Ya mungkin seperti itu. Iya, sangat penting literasi. Ya. Karena seorang guru itu harus merangkum banyak hal, dia harus mengerti banyak hal. Dan itu tuntutan yang harus mau nggak mau setiap guru pun harus update.
Karena tren berubah, ilmu pengetahuan pun terus berubah setiap zaman. Perubahan itu terus-menerus, Mas. Terus menerus, Iya. apalagi di dunia literasi, penelitian-penelitian terbaru pun selalu muncul kan di setiap jurnal. Dan menjadi seorang guru pun mau nggak mau dituntut untuk mengikuti berliterasi, ya, dan untuk mengikuti berliterasi. perkembangan. Iya, benar terus-menerus sekali. dan belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita ketahui bahwa Ruang Siar Guru merupakan salah satu media pembelajaran ini yang beberapa kali guru sering ngomong ini cukup membantu untuk melatih mulai dari menyiapkan materi, menyampaikan dengan cara berbeda di depan kamera sehingga sampai penyajian akhirnya. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Menurut saya ya sangat mendukung sekali, apalagi kami tim admin, tim berenam itu yang pertama Bu Harsiana, mereka yang mendorong untuk lahirnya Ruang Siar Guru ini, dan ada Ibu Purwanti Setiawati, itu beliau jadi koordinator guru kelas 6 IPA. Kemudian saya sendiri juga koordinator untuk pelajaran tematik, dan ada Pak Andi Ferry Wijaya, ada Bu Diana. Bu Diana ini sebagai penanggung jawab program ini kebetulan sekarang. Kemudian juga beliau sebagai talent, guru pernah juga. Pengurus-pengurus kami juga kebanyakan sebagai talent di Ruang Siar Guru. Kemudian banyak sekali anggota kami yang juga kami ajak untuk bergabung di sini. Seperti itu, Mas. Jadi intinya kalau dari GP ini kita sangat mendukung, dan jelas kita langsung ikut turun langsung ke program-program di Ruang Siar Guru. Selalu support ya Pak ya. Mungkin ada tambahannya yang lain? Melihat bahwa tren mengajar pada kesempatan kali ini harus menggunakan media yang baru, penampilan yang harus menarik untuk menarik perhatian para muridnya, menggunakan bahasa yang tepat itu seperti apa? Tentunya luar biasa sekali ya, Iya. Ruang Siar Guru, adanya Ruang Siar Guru ini bukan karena diundang kan? Enggak, tapi ya? saya Oke. pasti sering mengikuti. Sering mengikuti, luar. Udah subscribe? Sudah, Karena tentunya. subscribe Anda sangat Wis. membantu pertumbuhan Tentunya Ruang luar Siar biasa Guru. sekali ya, tentunya mungkin di era-era sebelum pandemi ini kan mungkin guru juga mengajar terus membuat video pembelajaran ya, tentunya untuk mendukung proses pembelajaran. Di sana mungkin gimana nih buatnya dan sebagainya, bahkan mungkin di depan kamera aja mungkin agak grogi dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga belajar di sini, makanya guru itu harus selalu belajar. Nah, di Ruang Siar Guru ini kan juga mungkin ada dari guru-guru manapun itu kan belajar. Nah, tentunya itu media pembelajarannya untuk belajar peserta didiknya. Gurunya pun juga ikut belajar pada di Ruang Siar Guru ini. Seperti itu, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk selalu support kami Pak. Dan ini berbicara mengenai media ya. Dan ini merupakan teman-teman dari Komet selalu melakukan itu. Biasa juga buat flyering ya kan Pak. Buat poster, buat video-video konten-konten yang bagus. Bagaimana Bapak melihat fungsi sosial media zaman sekarang dalam membantu pembelajaran? Oke, jadi pergeseran apa ya, media ataupun pergeseran perkembangan juga media pada saat ini terkait dengan pembelajaran, tentu dengan bermunculannya berbagai macam aplikasi yang bisa kita manfaatkan ini akan mempermudah juga kita sebagai guru, dan juga untuk lebih di masa pandemi ini memanfaatkannya secara lebih masif begitu ya. Kalau dulu mungkin masih apa itu membuat video kayaknya sulit ya gitu ya. Nah, saya juga terkait dengan Ruang Siar Guru ini apresiasi sekali, dan mohon maaf kemarin saya sempat didaftar ya Kak, sempat didaftar tapi belum sempat ya. Karena sibuk ya. Daftar ya. Karena Jadi, sibuk masih insya Allah membangun negeri. nanti semester 2 insya Allah saya menyediakan waktu ya Kak ya. Harus Harus dong. sibuk. Ya. Begitu, jadi pemanfaatan media, sosial media sangat penting, dan juga guru kalau tidak mau mengikuti perkembangan ataupun tidak mau belajar tentang ya broadcasting ya, teknologi ini kan, jadi kalau kita di Ruang Siar Guru saya pernah ikut briefingnya kan, ternyata kalau di syuting itu shootnya itu seperti itu, harus ini tata letaknya dan sebagainya, sangat detail sekali. Sementara kita sebagai guru dalam kehidupan sehari-hari kan paling mengandalkan HP ya Kak ya, HP atau apa. Tapi sebenarnya dengan yang sederhana itu biasanya kalau kita bisa memanfaatkan justru bisa kreativitas kita benar muncul. sekali. Gitu. Sekarang Karena itu. pada saat kalau briefing di sini pun saya selalu mengajarkan kepada beberapa guru kayak bagaimana sih cara melihat kamera.
Nah kita bisa latihan nih misalnya di handphone atau cermin. Betul. Dan itu kan hal-hal teknis yang akhirnya guru pun semakin pede. Minimal dari sini untuk selfie-nya udah bagus. Teknik menggunakan kamera untuk selfie itu udah bagus. Iya. Angle berdiri, Berdiri. udah paham untuk cewek-cewek. Senyum manisnya tuh sudah pas kayak gitu kan. Oke, ada mau tambahan nggak Pak? Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu boleh. Oh iya, terima kasih. Untuk ruang siar guru sebenarnya sudah banyak diterapkan bagi saya sendiri untuk murid-murid saya di kelas 6 SD. Jadi membantu saya untuk memberikan materi dan lebih menarik daripada saya ternyata ya. Nah, lalu kemudian saya diundang karena saya tidak mau ketinggalan dengan teman-teman lain yang di ruang siar guru, kemudian saya menjadi talentnya di ruang siar guru. Pernah kan ketemu saya, Angka? Pernah dong. Iya dong. Ingat Saya dengan aman kan? saya. Aman kan? Lalu ruang siar guru ini berkembang sangat cepat sekali sekarang ya. Luar biasa, kemudian ini tidak hanya menjadi konsumsi di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan sudah sampai di seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa Amin. sekali. Jadi kami harapkan nanti ruang siar guru tetap eksis walaupun tidak pandemi lagi. Jadi ini lahir di dalam pandemi, nantinya menjadi pendamping para siswa untuk belajar meskipun ya pasca pandemi begitu. Oke, terima kasih. Nah, ini kita berbicara mengenai media online ya, dan kemudian orang semua belajar melalui media online. Kemarin itu ada satu penelitian tentang statement yang cukup ramai di dunia grup apapun itu, berbicara begini, guru zaman sekarang enak ya di zaman pandemi, digaji tapi ngajarnya enggak. Emang enak. Gimana tuh Pak? Iya. Kayaknya katanya gitu, kayak banyak banget kan, ada yang banyak beberapa sekolah-sekolah mahal itu minta potongan harga coba. Ya. Itu gimana nih pendapat Bapak semua dan Ibu yang hadir pada Ya, kesempatan kali sebenarnya ini? kalau kelihatannya enak ya Pak ya, Kelihatannya- tapi di balik curhat, Bu, layarnya curhat, Bu. beda gitu, beda Kenapa tuh, yang apa kami beda? alami. Ya, pada saat sebelum pandemi kan kami cukup bertemu dengan siswa, lalu jam 2 itu sudah selesai kita pulang nggak mikirin besok lagi ketemu. Kalau sekarang kan tidak, sudah harus planning untuk besok, kemudian penilaiannya itu tergantung siswa mengumpulkan, jadi lebih panjang masa kerja kami. Jadi kalau 24 jam pun tidak cukup, bahkan sampai subuh kita koreksi ya Pak ya. Kemudian nanti pagi tadi sudah mempersiapkan video pembelajaran dan seterusnya. Jadi sampai kita itu menyeluruh untuk mengatasi situasi pandemi ini demi pendidikan di Indonesia. Jadi berarti waktu kerjanya enggak 8 jam dong? Ya, lebih dong Pak, lebih Bisa 24 lebih, jam. Mas. Lebih 24? Iya, Malam juga karena untuk iya, mengoreksi, siswa iya, itu iya. terserah-serah mereka untuk mengumpulkan, walaupun ya kita ada batas. Mengumpulkannya sampai pukul sekian. Tapi biasanya siswa juga tidak nyaman di waktu itu untuk mengumpulkan atau menunggu orang tua atau menunggu deadline. Mungkin karena yang punya handphone itu cuma orang tua misalnya, kan tidak semua siswa kan berasal dari keluarga yang cukup minimal Iya. kan. Tapi jadi yang punya handphone ataupun ada orang tua tertentu yang biar sangat mampu untuk anaknya diberi waktu, umur lu bisa pakai handphone hanya di umur segini. Ya, tapi rata-rata kami melakukan analisis terutama dengan siswa di tempat saya, untuk kelas besar itu malah sudah dibelikan HP. Oke. Dibelikan gitu Dibelikan. untuk belajar di masa pandemi. Kuota juga lancar karena tidak memberikan uang jajan, kemudian malah memberikan kuota. Tetapi kan siswa juga motivasinya berbeda gitu. Setelah belajar biasanya hanya menulis, sekarang itu hanya memegang HP ya Pak. Jadi apa saja yang mereka pelajari sebenarnya lebih luas, tapi tergantung dari bimbingan yang ada di rumah juga. Benar sekali, karena banyak juga teman-teman saya yang pusing jadi orang tua, ternyata menjadi guru katanya nggak mudah ya. Dan ternyata jam kerjanya tidak 8 jam, lagi lebih dari 24 jam. Ya, lebih. Gajinya tetap kan? Tetap. Ada yang mau ditambahin coba yang dari paling muda nih, dari paling muda. Mungkin Oke, kan oke. tanggungannya beda kali ya kalau yang paling muda nih. Coba paling muda. Ya sama ya, seperti Nggak yang bisa sama. Ah? Nggak boleh harus Sama. beda. Harus beda Pak. Jadi sama 24 jamnya dan sebagainya. Dan Dia lebih dari bahkan- 24 jam. Oh lebih Kita dari lebih. 24 jam. Lebih. Dan bahkan guru itu harus menyiapkan beragam kegiatan, beragam aktivitas untuk pembelajaran berikutnya. Di hari-hari berikutnya itu perlu mungkin aktivitas yang berbeda, model pembelajaran yang berbeda. Karena kalau di pembelajaran monoton seperti itu aja mungkin motivasi belajar siswa tentunya akan lama-lama akan menurun. Makanya
kita sudah pakai video pembelajaran, umpamanya guru sudah menyiapkan videonya, mungkin pakai lembar kerja peserta didik yang dibuat mungkin dengan teknologi, dengan beragam desain dan sebagainya. Berarti kan itu guru harus lebih ekstra lagi kerjanya. Harus lebih ekstra lagi ya. Seperti itu. Dan lu merasa capek nggak? Enggak sih. Enggak ya. Kalau jujur. malah tertantang. Oh malah tertantang. Bisa nggak ngatur waktu? Politik sekali seperti ya. itu. Manis sekali. Manis sekali, ciri khas anak-anak organisasi. Malah tertantang. Dulu zaman kuliah itu pasti aktivis ya? Atau BEM? Enggak ya? Enggak, lurus-lurus ya? Kita sekarang bertanya kepada yang sesepuh. Oke, siap. Gimana Pak kalau mendengar statement itu? Iya, ini memang apa yang disampaikan dari teman-teman komunitas itu real. Jadi ungkapan bahwa seolah-olah guru itu nyaman, itu kebalikannya. Memang kalau kita melihat itu anak tidak datang di sekolah, guru itu kerja di laptop atau biasanya nggak di rumah. Tetap hadir di sekolah. Harus di sekolah ya? Iyalah, di sekolah loh tiap guru-guru hari. itu Harus jam 7 sampai jam 3. Oh tetap my di sekolah. God. Iya. Nah, Presensi. kemudian yang jadi Tatap masalah masuk, Mas. adalah Iya. ini di masa daring ini itu tantangannya tambah. Melihat daftar hadir, yang hadir 10, 15, padahal jumlah jamnya 36. Lah ini susah sekali ini. Terus gimana penilaiannya dong Pak Nah, nantinya? Biasanya kalau seperti itu, karena kami ini di supervisor ya, jadi harapan saya tetap bagaimana mengupayakan anak tertarik belajar, berbagai itu media, berbagai cara dia menyampaikan pembelajaran daring, itu yang harus diupayakan. Nah, beratnya lagi adalah seperti hal yang disampaikan, tugas-tugas. Itu memang datangnya untuk dikumpulkan kepada guru itu tak tentu. Dibatasi jam 10 malam sampai jam 10 malam belum masuk. Padahal dengan daring ini mau enggak mau guru harus mengoreksi segera. Tidak seperti dulu ya Pak Ibu ya, ketika paper ya, model itu paperless itu, sekarang ulangan umum, sekarang ulangan harian, penilaian harian, yang ngoreksi 3 hari kemudian masih masih utuh, masih bisa. Tapi sekarang menjadi harus segera tampak. Karena apa? Perkembangan harus segera kelihatan. Ini. Dan setiap harinya pun konsepnya berbeda kan sesuai dengan kompetensi yang diajarkan. KD-nya kan berjalan. KD-nya terus berjalan. Nah ini. Jadi kadang-kadang bisa dikatakan Pak Guru pun itu cukup terseok ya untuk. Nah sekarang ini memang awalnya. guru yang dulu mungkin bisa nyambi, di rumah bisa nyambi masak atau bisa nyambi gendong anak dan sebagainya. Sekarang semuanya terbengkelai itu. Betul ya? Sebagian, tapi Tapi kadang nggak juga menyebab- bisa Tapi nggak diatur. menyebabkan masalah di rumah tangga kan? Kan nggak, ada. maksudnya gini, kadang-kadang anak-anak protes nggak sih? Anak-anak protes nggak sih kayak, Mah, kok fokusnya sibuk terus sama yang sekolah sih, terus saya kapan diurus? Tapi itu memang real itu. Iya maksudnya kan, Iya. karena Benar. saya pernah mengajukan sebuah podcast, Iya. pasangan suami istri akhirnya harus nangis di podcast itu kayak, mereka pun ngerasain bahwa kayak, gue fokus kepada pendidikan tapi ternyata anak gue juga, Ya memang. sorry to say kayak gitu, Betul. gue kayak Iya. sedikit kurang kayak gitu. Itu gimana Pak? Ya. Apalagi di era pandemi saat ini. Itu memang seorang guru diminta untuk bisa mendisiplinkan. Jadi saatnya tugas itu harus selesai dikumpulkan. Nah makanya di masa pandemi itu ada himbauan Pak Menteri. Jangan membebani tugas yang berat. Jangan membebani tugas yang iya, berat. yang berat. Wong sudah silabusnya sudah dipangkas kok. Kemudian kan soal-soal yang disampaikan, soal hot ini sekarang sudah tidak berkembang loh ini. Semua soal-soal yang hot itu, yang kemarin itu sebelum masa pandemi itu, semuanya ayo Bapak Ibu Guru, itu menggunakan soal hot pada setiap kegiatan. Ini sekarang menep itulah. Nah, tidak bergema lagi, Meredam ya, Pak, meredam itu. Karena apa? Tidak ini bunuh diri anak-anak. Iya. Tambah Itu harus. stres. Ini stres ini. Makanya apalagi nanti orang tuanya ikut stres. Nah, ini risiko juga. Maka ini dipesankan pada semua Bapak Ibu guru itu tolong untuk menyampaikan materi iya sesuai konten, tetapi persoalan yang diberikan kepada peserta didik itu esensial saja. Nah, ini masih di tingkat esensial masa pandemi. Jangan memberikan suatu soal atau pekerjaan yang membebani. Nah, ini
memang himbauannya di masa ini. Jangan Itu. membebani ya. Iya. Tapi terus soal-soal yang malah orang itu berpikir dan berkembang tanpa harus tertekan. Iya, betul. Seperti itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih loh Mbak curhatannya. Iya, tapi masih ada sisi positifnya loh ini. Positifnya apa? Ininya tadi kan berupa cerita-cerita di balik duka Iya. pandemi. Tapi kita ternyata pada masa pandemi ini kita banyak belajar. Yes. Ya, diberi kesempatan banyak belajar. Yang dulunya itu maleslah workshop, maleslah seminar, apaan itu. Nah sekarang mulai dicari. Jadi RSG mengadakan seminar, mengadakan ikut. 1, 2, 3, 4 ikut semua. Sikat tanggal 28, 29 ambil. Oke. Kemudian nanti di acara komunitas yang lain juga ikut. Jadi kita kolaborasi di sini, kemudian menyajikan suatu pembelajaran kepada guru-guru. Jadi sekarang itu belajar nggak harus kita itu buka buku, tapi kita pakai HP, ngedep laptop, ada televisi, mata kemana-mana tetap bisa belajar gitu. Multitasking ya, multitasking. Oke, terima kasih. Kita juga kemungkinan dapat pertanyaan-pertanyaan dari Facebook ataupun Instagram yang telah kita sebar. Dan kita akan tunggu dari tim akan mengirimkan beberapa pertanyaan dari Facebook ataupun Instagram. Oke. Iya, kita tunggu ya, kalau nggak ada kita akan lanjut. Terima kasih udah datang di tempat kami. Semuanya ini adalah orang-orang hebat semua. Terima kasih, kita doakan semoga teman-teman semua dengan organisasinya tetap berjalan. Amin. Iya, terima kasih. Saya mau ngucapin terima kasih yang pertama Komunitas Guru Penulis Bapak Roni Rahmawanto. Terima kasih Pak. Salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Salam buat teman-teman penulis, terus menulis. Oke, nanti menulis akan masa saya depan sampaikan. Indonesia. Siap. Iya, terima kasih juga kepada Komunitas Koordinator Virtual Indonesia Ibu Diana Yulias Rahmawati SPD. Sama-sama. Terima kasih, jangan lupa undang masa di tanggal 28-29 Iya, betul. workshop kita. Tidak hanya KKVI, dari KGB, dari KOME, dari KMN, kemudian KKVI, GP anggotanya harus ikut semua. Wajib hukumnya ya. Iya, kita di sini Iya. buat RSG sehingga anggota juga ikut kegiatan dari RSG. Amin, amin, amin. Kemudian ucapin terima kasih pada Komunitas Media Pembelajaran Bapak Giyoto MPD. Terima kasih Pak udah Amin. hadir. Iya. Titip salam buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kalau diundang juga Besok pasti ya, mau Pak ini datang baru mau main-main. saya bicarakan ini. Oh gampang, saya pasti datang kok. Kemudian Komunitas Matematika Nusantara Bapak Agus Heri Budi Wiono MPD, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terus Terima kasih membuat kembali. menebarkan cinta matematika kepada anak-anak walaupun Betul, iya. matematika itu menyenangkan loh. Itu cuma stigma aja yang menjadi mimpi buruk untuk anak-anak takut matematika. Padahal matematika itu seperti kesenian, banyak angkanya dan selalu memainkan Bener, melodi. bener, betul. Apalagi kalau lihat kayak Bapak kayak gini kayaknya menyenangkan deh gak sih? Kayaknya lucu gitu ya. Iya kayaknya nggak ada, kan biasanya kan bukan image guru guru matematika, matematika itu kan udah bawa serem. mistar, serem, Oh nggak ada beda. senyum. Padahal Sekarang enggak ya. beda. Nggak ada sekarang ya gaya guru matematika seperti bayangannya kejam itu enggak. Enggak ada ya. Kalau saya cocoknya jadi guru apa Pak? Kesenian. Guru kesenian, Saya tadi iya. juga hampir sama. Guru BK kesenian. Hah? Guru BK. SPDP. Guru BK, BK. setuju, guru BK. Saya tuh kadang-kadang jadi bang curhatan semua gitu. Oke, dan Sangat terakhir terima kasih untuk Komunitas Guru Belajar Mas Fajar Kurnia Terima Aji. kasih udah Ditunggu diundang. undangannya juga Mas. Siap. Kalau mau undang-undang kita datang Pasti. pastinya ya. Dan saya ngucapin terima kasih pada semua komunitas yang sudah hadir. Mungkin pada kesempatan kali ini, mohon maaf kita baru di YouTube. Doain bersama mungkin someday Ruang Siar Guru bisa nasional juga di TV nasional, jadi bisa mengundang kembali orang-orang hebat mungkin di ulang tahun Ruang Siar Guru yang pertama. Amin. Sebenarnya kan Amin. Ruang Ya Siar Rabbal Guru Alamin. pun belajar ini dari pandemi kan. Ya. Tanpa ada pandemi, seperti kata Mas, ya mungkin kita rada malas, rada apa, gimana-gimana. Tapi di hari pandemi kita belajar untuk membuat Indonesia lebih baik dengan bergerak dan bermakna pastinya. So, akhir kata, terima kasih sudah hadir Pak. Dan saya Uncle Mainar sebagai host dan seluruh tim Ruang Siar Guru bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.